Shalom semuanya. Ya, hari ini kita akan sama-sama menggumulkan sebuah tema lanjutan daripada eksposisi kita di kitab Yakobus, yaitu bersahabat dengan hikmat. Oleh sebab itu saya mengundang Bapak Ibu Saudara sekalian untuk membuka Alkitab kita semua bersama-sama dari Yakobus 3. Ya, Yakobus 3 ayatnya yang ke-13 sampai ke-18. Yakobus 3 ayat 13 sampai yang ke-18. El-Ali menuliskan judul dari bagian perikop ini adalah hikmat dari atas. Yang sudah bisa katakan amin? Amin. Oleh sebab itu saya rindu untuk membacakannya secara bergantian. Saya 13, Bapak Ibu 14, kemudian saya 15, Bapak Ibu terus sampai ke ayat yang ke-18. Dan di ayat ke-18 ini kita akan baca bersama-sama. Mari Bapak Ibu sekalian, kita sama-sama membacanya secara bertanggapan. Yakobus 3 ayat 13 sampai yang ke-18. Demikianlah firman Tuhan. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik, menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Silakan. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama itu murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik bersama, dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Ya, sedemikian jauh bacaan firman Tuhan pada siang hari ini, kita akan merenungkan bersama yaitu bersahabat dengan hikmat. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya akan memulai dengan satu perenungan. Kita akan merenungkan bersama-sama bahwa kita adalah masyarakat yang tinggal di tengah-tengah hal plural gitu ya. Masyarakat yang plural, agak susah ngomongnya aja gitu ya. Apa itu plural Bapak Ibu sekalian? Ada banyak sekali pilihan, ada keberagaman di dalam masyarakat kita, bukan entah itu suku, bangsa, etnis, terus suku, bahasa, dan etnis dan segala macamnya, bahkan kebiasaan-kebiasaan. Dan ditambah lagi kita punya teknologi gitu ya, membuat kita lebih banyak tahu informasi di dalam dunia ini. Oleh sebab itu setiap kita hari ini ada banyak pilihan, bukan? Kita punya banyak sekali pilihan yang bisa kita pilih. Entah itu suatu pilihan yang benar atau yang salah. Ada banyak sekali pilihan di dalam kehidupan kita, walaupun seringkali pilihan kita itu berada di tengah-tengah gitu ya. Seringkali kita bingung apakah ini suatu hal yang hitam atau yang putih, apakah ini benar atau salah. Atau misalkan di tengah-tengahnya kita bingung, manakah pilihan yang tepat di dalam kehidupan kita. Misalkan gitu boskan, bagaimana ketika kita memilih jalan tengah ketika berbeda pendapat dengan rekan pelayanan kita, rekan kerja kita, sama anggota keluarga kita. Bagaimana ketika kita berbeda pendapat di dalam diskusi itu, kita memilih pilihan jalan tengahnya. Itu kan suatu pilihan yang harus kita pilih. Atau misalkan bagaimana ketika kita menentukan standar hidup kita, apakah hidup kita ditentukan oleh standar TikTok kita. Misalkan hari ini ada banyak sekali pasangan yang kacau balau, kenapa? Karena standarnya TikTok katanya, apalagi kemarin di Garut gitu ya, atau di mana yang kerja di daerah bagian dari pengadilan agama itu, dia bikin video rekaman, oh iya ini ada 5.000 wanita yang menggugat cerai prianya gitu ya. Katanya gara-gara apa? Gara-gara standar TikTok. Dan itu tuh pilihan, misalnya ketika kita memilih untuk punya standar hidup seperti ini, itu juga pilihan bukan? Atau bagaimana kita beristirahat, bagaimana kita healing. Setiap kali kita mau healing supaya kita tidak burnout dan lain sebagainya. Atau pilihan kita tepat atau enggak. Atau jangan-jangan healing kita menuju kepada burnout yang lainnya lagi. Kita punya banyak sekali pilihan. Kita punya harus juga misalkan yang sekolah. Kita harus memilih sekolah di mana. Sekolah yang tepat. Kalau bertanya saya berarti sekolah di Kalam Kudus. So ya, kita akan mengujinya apa itu hikmat yang benar. Silahkan Bapak sekalian gumulkan sendiri gitu ya. Atau bagaimana ketika kita memilih pekerjaan. Bagaimana ketika kita memilih pekerjaan, pilihan mana yang tepat di dalam kehidupan kita. Tapi kita sangat sekali dirunyamkan oleh berbagai macam pilihan di dalam dunia ini.
Kita sebagai masyarakat plural itu seringkali kan membandingkan atau segala macamnya mempertimbangkan. Apakah ini biasanya ada pertimbangan kebudayaan, pertimbangan etnis, ada faktor ekonomi, ada faktor lain sebagainya. Oleh sebab itu kita berada di masyarakat yang plural gitu ya, punya banyak sekali pilihan dan lain sebagainya. Kemudian ditambah diperunyam lagi dengan kita itu seringkali menganut paham dualisme. Apa itu paham dualisme? Di dalam kerunyaman tadi kita membagi lagi. Oh, ini bagiannya hal-hal duniawi, ini hal-hal bagiannya rohani. Sehingga keputusan kita di dalam masyarakat plural ini kita semakin bingung. Oh, kalau ini hal-hal duniawi, ini tentang ilmu pengetahuan, ini fakta-fakta ekonomi, politik dan lain sebagainya, ini urusannya kita, urusan dunia. Tapi kita membagi lagi satu lagi adalah ini ranahnya rohani, berkaitan dengan hal-hal yang berkaitan dengan hal spiritual. Ini hal baik, ini hal jahat, dan lain sebagainya, ini benar dan salah. Kita membaginya itu. Oleh sebab itu di tengah-tengah banyaknya pilihan kita, di tengah-tengah banyaknya kerunyaman yang ada, kemudian kita membaginya sedemikian rupa sehingga kita bingung. Apakah kita memilih pilihan yang berhikmat? Apakah kita mengambil satu keputusan, kita bertindak, apakah kita berhikmat? Nah, Bapak Ibu sekalian, sebelum jauh kita mengatakan bahwa ini adalah suatu tindakan yang berhikmat, ini pilihan yang berhikmat, kita harus mengerti dulu apa itu hikmat. Bapak Ibu sekalian, hikmat itu belum dapat, sering kali kita sulit dapat mengerti gitu ya. Sulit sekali untuk kita mengerti apa itu hikmat. Seringkali hikmat itu seperti ikan dan juga air. Seperti soal Alkisah Bapak Ibu sekalian, ada 2 ekor ikan yang sedang berenang mengikuti arus sungai. Berenang, menikmati segala macamnya di tengah-tengah aliran sungai itu. Tiba-tiba dari arah yang berlawanan datanglah ikan senior. Dia tergopoh-gopoh karena melawan arus gitu ya. Kemudian dia menyapa 2 ekor ikan yang muda ini. Kemudian dia bertanya, bagaimana kondisi air di sana? Terus si 2 ekor ikan yang muda ini cuma bisa saling tatap-tatapan gitu ya. Lalu melanjutkan perjalanan. Dan yang senior pun juga karena mungkin tidak dihiraukan, dia tetap menjalankannya. Kemudian tidak seberapa jauh ke depan, 2 ekor ikan ini salah satunya bertanya, air itu apa? Air itu apa? Menarik bukan Bapak sekalian, bukankah ikan itu seharusnya yang paling mengerti karena dia tinggal di dalam air tersebut. Tapi seringkali kita juga manusia sama seperti itu. Manusia seringkali tidak menyadari hikmat yang ada, tetapi bukankah kita menikmati manfaatnya. Hikmat itu seringkali sulit untuk dipahami. Untuk dapat kita tepat, ini adalah suatu tindakan yang berhikmat, ini adalah suatu perbuatan yang berhikmat. Kita seringkali sulit mengerti apa itu hikmat, bagaimana pilihan yang berhikmat itu. Nah Bapak Ibu sekalian, berhikmat itu bukan sekedar hanya pengetahuan, informasi, ataupun kita pengertian. Tidak Bapak Ibu sekalian. Tapi jauh daripada itu, hikmat itu suatu hal yang ilahi Bapak Ibu sekalian. Nah Bapak Ibu sekalian, hikmat itu adalah hikmat yang tersembunyi, betul. Seringkali di dalam ketersembunyiannya kita seringkali sulit untuk mengerti apa itu hikmat. Sangat wajar ketika kita seringkali sulit untuk dapat memahami apa yang disebut dengan hikmat. Karena apa? Karena 1 Korintus 2 ayat 9-10 Paulus mengutip Mazmur, dia berkata, hikmat itu seperti sesuatu hal yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia. Jadi sesuatu hal yang sering kali beyond daripada apa yang kita bisa pikirkan, apa yang sering kali mungkin bisa kita gumulkan, ternyata jawaban lebih daripada akal manusia. Tapi yang menariknya dia melanjutkan Bapak Ibu sekalian, dia tidak hanya menuliskan ayat yang ke-9, tapi ayat ke-10 Paulus berkata, karena kepada kita Allah telah menyatakan oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, sejalan dengan 1 Korintus 2 ayat 9-10 Paulus ini, dan juga Yakobus, kita akan melihat Yakobus ayat 17 itu berkata bahwa hikmat itu berasal dari atas, dari Allah Bapak Ibu sekalian. Oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, kita kalau mau mengetahui tentang hikmat itu adalah bagaimana Allah menyatakan dirinya, itu adalah pekerjaan daripada Allah Roh Kudus. 1 Korintus 2 ayat 9-10 dan juga Yakobus ayat yang ke-17 tadi kita baca.
Bapak sekalian, hikmat itu dinyatakan kepada kita. Allah kita itu menyatakan melalui apa? Penyataan umum dan juga penyataan khusus. Oleh sebab itu, Bapak Ibu sekalian, kita tidak bisa meninggalkan yang satu untuk mendapatkan yang satu. Jadi dalam dunia ini Bapak Ibu sekalian, gak ada tuh yang lebih, oh saya mah berhikmat, kenapa? Karena saya jago di dalam ahli teknik, terus di dalam hal-hal kimia, di dalam fisika dan segala macamnya. Ilmu pengetahuan, terus juga fakta-fakta ekonomi saya bisa ini dan lain sebagainya. Mengambil keputusan apa ya, segala macamnya. Tapi kita meninggalkan hal-hal yang Allah nyatakan di dalam Alkitab. Tidak bisa Bapak Ibu sekalian itu dikatakan dia adalah orang yang berhikmat. Atau sebaliknya, dia merasa dia tahu sekali Alkitab, hafal ini itu dan lain sebagainya. Tapi dia meninggalkan dunia. Hal-hal yang dinyatakan melalui dunia, Bapak Ibu sekalian, Allah itu bisa dikenali, bisa dilihat menyatakan apa yang dia kehendaki melalui pernyataan khusus yaitu ciptaannya, dan juga wahyu khusus yaitu melalui kebenaran firman Tuhan, Alkitab kita. Jadi kedua hal ini tidak bisa dipisahkan Bapak Ibu sekalian. Allah menyatakan dirinya sebagai Allah melalui ciptaannya, itu terjadi di Mazmur, ditulis di Roma 1. Semuanya dikatakan bahwa Allah itu menunjukkan dirinya melalui ciptaan, dan juga bagaimana dia menunjukkan dirinya secara spesifik melalui pribadi Kristus dan juga Alkitab kita, firman Tuhan ini. Oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, kita harus sama-sama menguasai keduanya. Penyataan umum Allah dan juga melalui penyataan khusus Allah. Oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, kesimpulannya adalah, udah nyampe kesimpulan aja ya, tumben banget kan. Ya hikmat itu adalah apa? Hikmat itu adalah ketika keilahian Allah itu berjumpa, agak susah kalau pakai mic ya, dengan kemanusiaan manusia yang menghasilkan pilihan yang berhikmat. Jadi ketika Allah itu bekerja di dalam hal-hal ilahinya, masuk ke dalam konteks kita, di dalam sejarah kita, dalam mungkin tergantung ada pertimbangan pengalaman kita dan lain sebagainya. Sehingga ketika itu kedua itu berjumpa, maka itu menghasilkan suatu tindakan yang berhikmat. Pilihan yang berhikmat. Oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, di dalam Amsal itu menjelaskan hikmat itu adalah cara hidup atau memungkinkan kita untuk membedakan apa yang benar dan adil, Amsal 2 ayat 9, dan menuntun kita untuk berjalan di jalan orang-orang baik dan tetap berada di jalan orang-orang benar. Nah bagaimana hikmat itu Bapak Ibu sekalian, kita bisa tahu inilah keputusan yang baik dan benar, dan juga menjaga kita tetap lurus jalannya untuk menuju bahwa inilah hidup untuk kemuliaan Tuhan. Atau mungkin kita akan dibantu oleh Timothy Keller, salah satu teolog yang baru saja beberapa tahun ini meninggal gitu ya. Di dalam bukunya God's Wisdom for Navigating Life, dia berkata wisdom is a wearing tough and experience to become competent with regard to the realities of life. Bahasa Indonesianya, kebijaksanaan itu adalah perpaduan antara pemikiran dan pengalaman untuk menjadi mampu menghadapi realitas kehidupan. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, hikmat itu lebih dari sekedar menaati hukum-hukum moral baik saja, dari hal-hal spiritual saja yang baik dan benar hal ranah ini. Karena apa? Karena banyak situasi hidup yang tidak dicakup oleh peraturan hitam di atas putih. Disinilah kita memerlukan hikmat, yaitu kecakapan spiritual untuk membuat keputusan yang tepat. Jadi Bapak Ibu sekalian, ketika kita tadi di awal berbicara tentang ada banyak sekali pilihan. Ada banyak sekali pilihan yang membuat kita bingung mana yang baik, mana yang benar. Karena dua-duanya terlihat baik. Tapi ketika kita punya hikmat, ketika pikiran kita tentang pemahaman kita, tentang Alkitab, pemahaman kita tentang dunia ini ciptaannya kemudian berpaduan dengan pengalaman kita, maka itu menghasilkan sesuatu yang spesifik. Inilah pilihan yang berhikmat. Ketika kita mengambil keputusan apapun, kita harus membawa hal ini semua, kedua hal ini, perpaduan antara pemikiran kita, pemahaman kita, dan juga pengalaman kita. Sehingga menghasilkan tindakan yang berhikmat. Masih bisa sulit gitu ya, hikmat itu apa, ngawang-ngawang gitu ya. Oleh sebab itu kita bersyukur dari kitab Yakobus Bapak sekalian. Yakobus itu sangat praktikal, walaupun ketika dia praktikal, di balik itu semua ada pemikiran teologis yang sangat luar biasa oleh Yakobus ini. Nah Bapak sekalian, ya kitab Yakobus yang kita baca itu memberitahu kepada kita apa itu tanda hikmat di ayat pasal yang ketiga, ayat yang 14 sampai 17. Hikmat itu adalah yang pertama-tama itu yang bukan berdasarkan kepentingan diri atau iri hati, yang menghasilkan kekacauan dan perbuatan jahat. Tapi ketika kita tahu gitu ya dampaknya, misalkan apa yang kita pilih itu
menghasilkan kekacauan, menghasilkan perbuatan jahat, perbuatan yang berdosa di hadapan Tuhan, maka itu bukanlah suatu pilihan yang tepat atau pilihan yang berhikmat. Atau dalam bahasa lain kebijaksanaan, tidak bijaksana. Yakobus mendasari bahwa berdasar kepentingan diri itu sangat tidak tepat Bapak sekalian. Oleh sebab itu, ketika kita menggumuli sesuatu pilihan mana yang tepat, itu jangan pernah berdasarkan kepentingan diri atau karena kita iri hati dengan orang lain. Ketika mengambil keputusan di dalam bisnis kita, di dalam pekerjaan kita, jangan sampai kita mengambil keputusan karena kepentingan diri kita untuk kemenangan diri kita sendiri. Tapi jangan juga sampai oleh karena iri hati kita melakukan keputusan itu seolah-olah begitu baik ya, tetapi tidak di dalam hati kita ketika kita koreksi, karena kita mau menjatuhkan rekan kita. Itulah tanda hikmat. Bukan berdasarkan kepentingan diri atau iri hati. Itu tandanya. Kemudian Paulus yang lebih positif itu menunjukkan tandanya apa? Berasal dari arah untuk kepentingan dia. Oleh sebab itu di ayat yang ke-17 dia berkata, hikmat itu pertama-tama murni, selanjutnya cinta damai, peramah, penurut dan penuh belas kasihan. Oleh sebab itu ketika pilihan kita memiliki aspek-aspek ini, inilah tanda hikmat. Sudah mulai ada kebayang gitu ya praktikalnya apa. Atau mau lebih disimpulkan lagi Bapak sekalian, kalau hikmat itu terlalu abstrak di mana-mana di awang-awang, Yakobus itu menyimpulkannya di sini Bapak sekalian, di ayat yang ke-18. Dia berkata, buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang membawa damai. Bapak sekalian, hikmat itu akan menghadirkan damai di dalam bahasa Yunani, itu eirene. Tapi mungkin kita lebih familiar di dalam bahasa Ibrani yaitu shalom. Apa itu shalom Bapak Ibu sekalian? Bukan hanya sekedar perasaan damai sejahtera di dalam hidup kita, di dalam hati kita. Tapi shalom itu jauh lebih kaya bahasanya. Ketika kita mengambil suatu keputusan kemudian hadirlah shalom, itu bukan hanya tentang kehadiran damai sejahtera di dalam keputusan kita. Saya akan mengambil satu kalimat daripada Cornelius Plantinga Junior, ini salah satu orang filsuf yang luar biasa, Bapak Ibu dipakai oleh Tuhan. Dia bilang berkata gini, shalom in other words is the way things ought to be. Bagaimana seharusnya shalom itu adalah punya arti gini. Shalom itu adalah segala sesuatu seharusnya berada di tempatnya. Bapak Ibu sekalian, Allah kita adalah Allah yang teratur. Kalau kita baca di Kejadian 1, itu bukan hanya mau menunjukkan Allah kita adalah Allah yang hebat. Menghasilkan sesuatu, menciptakan sesuatu dari tidak ada menjadi ada dengan kayak berfirman, maka jadilah semua. Saya rasa kalau kita baca baik-baik, kita gumulkan baik-baik ketika kita baca Kejadian 1. Allah kita adalah Allah yang teratur. Kejadian kita melihat hari pertama dia menciptakan apa. Hari kedua, hari ketiga itu ruang-ruangnya dulu. Kalau ingat saya pernah khotbah ini. Kemudian hari keempat, kelima, keenam dia mengisi ruang tersebut. Kalau cahaya, Allah menciptakan, memisahkan langit dan juga bumi gitu, daratan. Di situ ada cahaya dan terang, padahal bulan dan matahari belum ada. Tapi hari keempat dia mengisi untuk hari yang pertama. Hari yang kedua diisi oleh hari yang ke-5 dan lain sebagainya gitu ya. Hari ke-6 puncaknya dia mengisi manusia di daratan dan lain sebagainya. Kita melihat bahwa Allah kita adalah Allah yang teratur. Oleh sebab itu ketika dia setelah selesai menciptakan segala sesuatu, dia menilai bahwa ini sungguh alangkah baik. Shalom itu hadir di tengah-tengah dunia. Oleh sebab itu Bapak sekalian, Allah juga bagaimana dia menempatkan manusia di tengah-tengah Taman Eden untuk bekerja. Dia tidak burn out, dia tidak kelelahan dan lain sebagainya. Dia sesuai, kenapa? Akhirnya sesuai dengan tempatnya, maka shalom itu hadir di dalam Taman Eden. Atau hari ini Bapak Ibu sekalian yang mungkin kita akan melihat ada banyak orang yang tidak setuju. Tapi saya cukup setuju dengan hal ini gitu ya. Bagaimana, saya tidak patriarkal, bagaimana segala sesuatu itu laki-laki harus kuat, berkuasa dan lain sebagainya. Terus wanita itu lemah dan lain sebagainya. Enggak. Tapi Bapak Ibu sekalian ada satu desain di mana kalau kita menempatkan misalkan rumah tangga kita di posisi yang tepat, ayah sebagai orang yang tepat posisinya sebagai imam di keluarga, istri sebagai pendukung daripada imam itu, kemudian anak-anak menghormati orang tua, ada posisinya tepat, maka disitulah hadirnya shalom. Keteraturan itu hadir.
Bagaimana hidup kita juga teratur, Bapak Ibu sekalian. Seringkali bukankah kita merasa kelelahan dan lain sebagainya, tidak punya waktu. Kenapa? Jangan-jangan kehidupan kita tidak teratur karena kita diperbudak oleh teknologi kita hari ini, oleh sosial media. Mungkin kita pertama-tama, aduh istirahatlah 5 menit, scroll HP kita Instagram. Scroll setengah jam, sejam, pindah ke TikTok, bosan di Instagram, bisa scroll lagi, pindah lagi ke Instagram, terus kita menyadari bahwa, loh aku gak punya waktu untuk baca Alkitab, aku tidak punya waktu untuk berdoa dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya ketika hidup kita teratur, kita benar-benar mengetahui gitu ya bahwa ini waktu sosial media sekian, ini waktunya kita belajar, ini waktunya kita berusaha, gitu, kita waktunya kerja dan lain sebagainya, semuanya teratur, maka itu adalah kehadiran Shalom, Bapak Ibu sekalian. Nah, Bapak Ibu sekalian, Kristus itu mati di atas kayu salib bukan hanya untuk menebus dosa kita, tapi supaya hati kita menempatkan Kristus di tempatnya sehingga shalom itu bisa dikeluarkan dari diri kita. Ketika kita melakukan segala aktivitas, kita menghadirkan shalom di tengah-tengah dunia ini. Oleh sebab itu hati kita, tempat utamanya harus diisi oleh Kristus. Sehingga kehidupan kita bisa menghasilkan shalom, Bapak Ibu sekalian. Kita harus menempatkan Kristus di tempat yang tepat. Sehingga hidup kita bisa menghasilkan hidup yang bijaksana atau yang berhikmat. Nah Bapak Ibu sekalian, Alkitab bukan hanya melihat hikmat itu sebagai sebuah konsep. Alkitab menyatakan bahwa hikmat itu adalah suatu pribadi, yaitu Yesus Kristus. 1 Korintus 1 ayat 24 berkata, Kristus adalah kekuatan Allah dan juga hikmat Allah. Oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, hikmat yang sejati, hikmat yang tepat itu bukan hanya dinyatakan sebagai suatu konsep, tapi sebagai pribadi yang mengambil rupa manusia yang masuk ke dalam dunia ini. Yaitu Yesus Kristus, Tuhan kita, Juru Selamat kita. Sehingga seharusnya ketika kita mau menjadi pribadi yang berhikmat, kita mengenal Kristus. Kita harus mengenal apa yang Dia rindukan, kita harus mengenal apa yang Dia mau, dan apa yang Dia rancangkan di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, Bapak Ibu sekalian, inti daripada khotbah ini bagaimana kita mau jadi pribadi yang berhikmat, bagaimana hidup kita menghasilkan shalom di tengah dunia ini, itu tentang dua hal ini, bagaimana kita mengenal pribadi Kristus. Nah, Bapak Ibu sekalian, ada dua hal yang harusnya selalu kita gumulkan sebagai orang Kristen, yaitu tentang pendidikan dan pembentukan. Kita tidak bisa hanya memilih salah satu pendidikan, kita tahu tentang Alkitab, kita sering rutin baca Alkitab, kita berdoa rajin, tapi kita tidak semakin serupa Kristus. Atau kita seolah-olah kita semakin di dalam doa, di dalam pergumulan hidup kita ngerasa aku semakin mirip Kristus. Tapi Kristus yang seperti apa ketika kita meninggalkan kita pembacaan Alkitab kita? Oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, ketika kita mau berhikmat, ada dua hal yang harus kita hidupi dan mengumpulkan bersama-sama, yaitu tentang pendidikan, bagaimana kita mengenal Kristus dan juga ciptaannya, membaca Alkitab dan berdoa, dan juga mempelajari ilmu pengetahuan dan fakta-fakta, bagaimana kita juga berdampak di dalam dunia ini, itu tentang pendidikan kita mengisi pikiran kita, dan juga pembentukan Bapak Ibu sekalian, memiliki hati yang rindu, mau diajar, dan juga bagaimana setiap respon kita semakin serupa Kristus. Semakin serupa Kristus. Pendidikan dan pembentukan itu harus menjadi bagian integral di dalam kehidupan kita. Pembacaan Alkitab kita, berdoa, dan juga pembentukan. Oleh sebab itu, ketika kita setelah dari awal hingga akhir ini kita sama-sama merenungkan Yakobus ini, Amsal 9 ayat 10 mewajarkan suatu hal yang wajar ketika permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, hiduplah berhikmat supaya setiap kita bisa menghadirkan shalom dimanapun kita berada. Kita telah membahas gitu ya, ada banyak prinsip-prinsip tadi, ini, itu, dan lain sebagainya di 20 menit ke belakang gitu ya. Ada banyak hal mungkin di dalam pikiran kita, aduh ini tuh apa, ini gimana cara nerapinnya dan lain sebagainya. Tapi Bapak Ibu sekalian, Alkitab kita menyediakan prinsip-prinsipnya. Menyediakan bagaimana inilah proses pembentukannya supaya kita jadi pribadi yang semakin serupa Kristus. Tapi biarlah setiap prinsip itu bisa mengubahkan hidup kita. Caranya gimana? Prinsip-prinsip tadi kita resapi di dalam kehidupan kita.
dan jadikanlah itu bagian dari hidup kita. Ketika kita melakukan itu, ketika prinsip-prinsip itu meresap ke dalam tubuh kita, hidup kita, maka kita terhisap masuk ke dalam kisah besarnya Allah kita. Sebab itu sehingga ketika kita melihat bahwa segala sesuatunya untuk kemuliaan Tuhan, kita mau tunduk di dalam cerita besarnya Tuhan, maka hidup kita akan menghasilkan hikmat kebijaksanaan. Ya, saya undang pemusik gitu ya naik ke depan. Ada satu lagu yang mau saya ajarkan gitu ya. Sebenarnya ini mungkin biarlah menjadi bagian daripada kehidupan kita. Sambil menunggu, ada satu cerita kisah ya Bapak Ibu sekalian. Khususnya ketika saya menggumulkan bagian ini, saya teringat satu hal, apa sih tindakan yang berhikmat itu? Saya rasa di dalam pergumulan saya, ini ada satu tindakan yang berhikmat. Bapak Ibu sekalian, saya lahir di tahun 1999, bulan Februari, tanggal 14. Masih lama kok ulang tahunnya, jadi jangan siapin kado dulu. Itu tanggal lahir saya. Tapi saya rasa tanggal lahir itu mungkin tidak akan pernah dilupakan oleh papa dan juga mama saya gitu ya. Situasinya mungkin cukup mencekam gitu. Karena ketika mama saya lagi tiduran di rumah sakit, papa saya didatangi oleh dokter. Ini saya diceritain. Katanya papa saya ditanya sama dokter, Bapak, kayaknya Bapak perlu pilih salah satu deh. Pilih anaknya atau pilih mamanya. Itu mungkin papa saya keringat dingin gitu ya, mikirin gimana ini. Dan bersyukur saya tahu papa saya adalah orang Kristen yang paling taat gitu ya. Dia sering kali baca Alkitab, bolak-balik ini itu, dan bahkan sampai hari ini kalau telepon sama saya, sering kali ngadu ilmu, ngadu ilmu, ini yang benar, gini-gini dan lain sebagainya. Sudahlah saya terima itu. Tapi menunjukkan bahwa ayah saya adalah, papa saya itu adalah pribadi yang cinta Tuhan. Cinta kebenaran firman Tuhan. Entah bagaimana mungkin pergumulannya ketika dia mendengar pilihan tersebut. Pilih anaknya atau pilih ibunya. Saya nggak tahu gimana cara papa saya bergumul. Tapi dia milih dengan jawaban gini. Bisa nggak dilahirinnya sekarang aja? Dokternya bilang, ya bisa, kita coba ya. Dan bersyukur dalam proses itu, mungkin papa saya juga gemetar, ketakutan. Terus mama saya cerita di lain waktu, dia bilang ketika melahirkan saya itu pendarahan di mana-mana. Mungkin berjudi gitu ya, antara hidup dan juga yang mati gitu dalam melahirkan proses pelahiran itu. Tapi bersyukur 27 tahun yang mendatang saya berada di sini dan saya masih sehat. Saya lahir 8 bulan, saya prematur. Kata papa saya kecil sekali. Segede botol Coca-Cola gimana, saya juga gak ngerti, cuma cerita gitu. Segede lengan papa, digendong satu tangan juga kegendong. Sekarang kalau digendong satu tangan, patah kali ya tulang papa saya. Dan itulah pilihan yang berhikmat, yang saya rasa. Dia tidak harus memilih antara mamanya atau anaknya. Tapi dua-duanya bisa hidup sampai hari ini. Itu mungkin sangat kontekstual, sangat partikular gitu ya. Tapi biarlah kehidupan kita untuk sampai ke titik itu, ada pergumulan yang berat mungkin harus dilalui. Ada pembacaan Alkitab, doa yang kuat yang harus kita terus lakukan tiap hari. Ada banyak pergumulan, pelajaran yang harus kita terima setiap harinya. Tapi biarlah itu buat kita semakin hari semakin serupa Kristus. Misalnya ada satu lagu hymn modern, lagu baru gitu ya. Saya gak bisa menyanyi bahasa Indonesianya karena saya belajar waktu itu pakai bahasa Inggrisnya, yaitu Speak, O Lord. Biarlah melalui lagu ini kita sama-sama menjadikan ini doa kita. Biarlah Allah berbicara kepada kita supaya kita bisa semakin serupa Kristus. Saya coba nyanyiin sekali gitu ya verse-nya, verse 1. Nanti kita nyanyiin verse 1, verse 2 dan juga verse 3-nya. Supaya kita belajar dulu ya. Speak, O Lord.
as we come to you to receive the food of your holy word. Take your truth, plant it deep in us, shape and fashion us in your likeness, that the light of Christ might be seen today in our acts of love and our deeds of faith. Speak, O Lord, and fulfill in us all your purposes for your glory. Saya undang Bapak Ibu sekalian bangkit berdiri, kita nyanyikan dari awal, ada 3 bait, dan biarlah setiap baitnya menjadi doa kita. Speak, O Lord, as we come to you to receive the food of your holy word. Take your truth, plant it deep in us, shape and fashion us in your likeness, that the light of Christ might be seen today in our acts of love and our deeds of faith. Speak, O Lord, and fulfill in us all your purposes for your glory. Bait yang kedua, teach us, Lord, full obedience. Teach us, Lord, full obedience, holy reverence, true humility. Test our thoughts and our attitude in the radiance of your purity. Cause our faith to rise, cause our eyes to see your majestic love and authority. Words of power that can never fail, let the truth prevail out our unbelief. Sekali lagi, speak, O Lord, and renew our minds. Speak, O Lord, and renew our minds. Help us grasp the hands of your plans for us. Truths unchanged from the dawn of time, that we lay down through it, and by grace we'll stand on your promises, and by faith we'll walk as you walk with us. Speak, O Lord, till your church is built and the earth is filled. Speak, O Lord, till your church is built. Speak, O Lord, till your church is built and the earth is filled with your glory. Mari kita bersatu dalam doa. Inilah doa kami ya Tuhan. Bilang Engkau berbicara kepada setiap kami setiap hari, sehingga hidup kami berubah Bapak Ibu sekalian.
Biarlah hidup kami bisa berubah semakin hari semakin serupa Kristus. Hidup kami semakin memuliakan nama Tuhan dimanapun kami berada. Mungkin ketika kami menjalani kehidupan yang penuh dengan hikmat, di dalam keputusan kami ada banyak hal yang menjadi tantangan, ada banyak hal yang menjadi rintangan kami. Tapi biar Allah Roh Kudus Sang Penghibur sejati itu hadir di tengah-tengah kehidupan kami. Sehingga setiap kami itu berbeda daripada orang-orang yang tidak mengenal Kristus. Setiap kami hari ini bisa berdiri dengan yakin dan beriman kepada Engkau bahwa kami adalah orang yang berhikmat oleh karena pertolongan daripada Tuhan kami. Terima kasih ya Bapa. Di seluruh doa kami, pimpinlah hidup kami menjadi pribadi yang berhikmat. Demi Yesus Kristus, amin. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati.